Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Iqbal dengan NIM 22842000039 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Saya di sini akan menjelaskan yang mengenai atau berkaitan dengan jangka sorong. Yang pertama dimulai dari tujuan penggunaan jangka sorong. Kedua, bagian-bagian jangka sorong serta fungsinya. Yang ketiga, cara menggunakan jangka sorong. Kegunaan jangka sorong. Kegunaan jangka sorong untuk mengukur suatu benda dari sisi luar. Dengan cara diapit untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang. Dengan cara diulur untuk mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukur. Berikut bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam. Rahang dalam ini digunakan untuk mengukur dimensi luar dari benda kerja, misalnya seperti diameter luar, panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Bagian ini terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Yang kedua, rahang luar. Rahang luar ini digunakan untuk mengukur dimensi dalam dari benda kerja, misalnya seperti diameter dalam dan lebar celah atau alur pada suatu benda. Yang ketiga, ekor atau deep probe. Bagian ekor ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah step pada benda kerja, misalnya untuk mengukur kedalaman suatu lubang pada benda kerja atau jarak antara bidang yang bertingkat. Dan yang keempat, skala utama dengan satuan milimeter. Bagian skala utama dengan satuan milimeter digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Skala ini terletak di bagian bawah dekat rahang dalam. Yang kelima, skala utama dalam satuan inci. Bagian skala utama dengan satuan inci digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan inci. Skala ini terletak di bagian atas dekat rahang luar. Keenam, skala nonius, milimeter. Tingkat ketelitian jangka sorong dapat dilihat dari skala noniusnya. Ada yang memiliki ketelitian 0,05 mm, bahkan ada yang memiliki ketelitian 0,02 mm. 7. Skala nonius, inci. Bagian skala nonius dalam inci berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan inci. Kedelapan, skru pengunci. Untuk menahan rahang geser jangka sorong pada proses pengukuran berlangsung agar tetap berada pada posisinya, biasanya digunakan ketika mengukur bagian benda kerja yang sulit untuk dilihat langsung. 9. Pengubah atau thumb screw. Pengubah ini berfungsi untuk menggeser skala nonius pada saat proses pengukuran benda. Biasanya disentuh menggunakan ibu jari. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang cara menggunakan jangka sorong, pengukuran jangka sorong. Ya, saya akan menggunakan alat yang pertama, jangka sorong. Dan ini alat percobaan untuk pengukuran, pakai mangkuk seadanya. Cara pengukuran yang pertama itu dengan cara seperti ini. Kita kunci pakai ini, kita cabut, kita dapatnya ini titik 0 dari bawah menunjukkan 10. Kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Maaf kalau kurang kelihatan, kameranya jelek. Dapatnya 10, berapa ini? 7. Ya. Dan untuk cara pengukuran ini kedalaman, kita pakai yang belakang.
ini ya, seperti ini. Seperti ini. Lalu kita kunci dan dapatnya 4, ini 6. Ini. Maaf kalau kurang jelas. Dan untuk pengukuran ini adalah seperti ini. Kita kunci, kita urut, dan kesininya 10. Sekian penjelasan dari penggunaan jangka sorong. Kesimpulan dari pembuatan video saya yaitu jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan penggaris atau meteran chaos yang biasa digunakan dalam pengerjaan pembangunan proyek. Sekian dan terima kasih dalam pembuatan video saya. Saya mohon maaf kalau misalnya salah kata maupun perbuatan saya dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.